Hari ini gimana keadaan? Ada yang sakit? Hah? Sehat semua ya? Oke. Jangan lupa, mumpung masih ada waktu, saya coba mengingatkan setiap kali kalian nanti bekerja di bengkel, silakan memakai perlengkapan keselamatan kerja. Jadi jangan pakai baju seragam seperti ini ya, pakai katelpak, pakai sarung tangan, pakai kacamata, sepatu. Ada pertanyaan? Oke, saya akan mengabsen dulu. Ini kelas TPM 1. Oke. Ahmad Taufik ada? Ahmad Galih? Ahmad Syafiq? Harul? Oke. Prasetyo? Syafur Rizal? Masuk semua ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita lakukan ke depan itu diharapkan nanti kamu bisa memproduksi bandul lot. Jadi tidak hanya belajar, tapi kalian juga bisa memproduksi sampai dengan mengemas. Ya, mulai mendesain sampai mengemas. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Tolong yang tahu angkat tangan. Menurut kamu, ya menurut kalian, kira-kira untuk memeriksa kevertikalan tembok, kevertikalan kusen ini, biasanya yang kamu sering lihat pakai apa? Ada yang tahu? Pakai apa? Pakai tembok. Ya. Kira-kira kalau ini misalkan tembok ini dibuat tanpa pakai alat tembok, tanpa pakai bandulok, kira-kira hasilnya seperti apa? Penceng Pak. Penceng, yo. Selain penceng, bengkok. Bahasa lainnya, dereng, miring. Jangan dereng, miring. Tadi saya katakan kita akan membuat bandul lot. Sekarang ada yang bisa menjelaskan cara memakai bandul lot itu seperti apa? Memakai penerapannya. Ayo, coba angkat tangan. Ayo. Katanya tadi pernah tahu tukang batu pakai bandul lot. Kira-kira makainya seperti apa? Cuma tahu kan berarti ngerti ya. Oke, pakai ini. Gimana? Ditaleni terus ditarik ke bawah. Jadi bandul karena berat dikasih tali. Karena beratnya itu nanti akan membuat posisi tali ini tertarik secara vertikal. Fungsinya seperti itu. Di intinya nanti tiap kelompok itu kamu bagi tugas. Oke, saya yang mendesain. Saya yang bagian membuat bandulnya, saya yang bagian membuat kemasannya, saya yang bagian membuat baunya. Nanti kita rangkai, kita coba pasang, kemudian kita uji kesesuaiannya, atau kata lainnya kita masukkan ke tahap quality control. Jadi
buatnya nanti benar-benar sesuai dengan yang ada di gambar. Ya, mulai ukuran, kemudian kesesuaian tingkat kehalusan, semuanya sesuai dengan apa yang sudah kalian rencanakan. Kira-kira untuk membuat mulai dari awal desain sampai terakhir nanti kalian butuh waktu berapa hari? 2 hari aja. 2 hari mulai jam 7 berakhir jam 3. Hari berikutnya mulai jam 7 berakhir jam 3. Bisa kira-kira? Bisa? Oke, silakan berunding per kelompok. Setelah berunding per kelompok, kamu tentukan kapan mulai bekerja, kapan berakhirnya. Kemudian kalian bisa menuju ke ruang desain. Silakan digambar dulu, gambarnya seperti apa, kemudian dicetak. Nanti hasil cetakannya untuk mengerjakan di bengkel produksi. Oke, paham? Ada pertanyaan? Nggak ada? Silakan mulai berdiskusi per kelompok. Ngecek apakah ukuran benda kerja kalian itu sesuai dengan yang ada di gambar. Silakan diukuri ya. Berikutnya kamu cek kesesuaiannya. Yang anak, kemarin kalian sudah melakukan proses pembuatan bandul lock. Karena coba salah satu dari kalian maju ke depan untuk merangkan menjelaskan proses pembuatannya dan bagaimana kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Ayo silakan maju. Benda kerjanya
yang membuat yang kesulitan saya buat ini adalah membuat berbeda. Ada pertanyaan, mungkin tanggapan dari peserta yang lainnya, kira-kira mengatasi kesulitan membuat ulir baut itu seperti apa? Mengatasi, ya Pak. Mungkin mau menanggapi, kalau kamu merasa bisa mengatasi kesulitan itu, tanggapi ya. Gak ada? Yang lain? Ada pertanyaan? Gak ada? Nah, oke, silakan duduk. Oke anak-anak, sekarang kita akan merefleksikan apa yang sudah kalian kerjakan. Pengen ngerti salah satu aja, maju ke depan. Saya pengen kamu mengucapkan bagaimana perasaanmu ketika mengerjakan proses ini, pekerjaan ini. Nah, salah satu, silakan. Siapa yang pengen? Silakan maju ke depan untuk mengutarakan perasaannya, merefleksikan pekerjaan ini. Nah, ayo, siapa? Ayo, maju mas. Ayo. Jadi perasaanmu ketika mengikuti pembelajaran ini seperti apa? Oh, saya tunjuk ya, Nah, coba mas. Perasaanmu ketika mengikuti pembelajaran yang kemarin seperti apa? Senang. Nah, sampingnya Pak, sampingnya. Bagaimana perasaan Mas? Senang. Ojo senang-senang dong, misalkan saya gak enak Pak, pengen kalau biasa nih. Sampingnya. Perasaan ketika mengikuti pembelajaran yang kemarin. Bahagia. Pasti bahagia karena kurang pengalaman. Yang kurang pengalaman sekarang sudah ngerti gitu ya, Oke. Kami butuh kesabaran. Biasa nih sekarang kamu harus membagi tugas dengan temanmu, harus bekerja sama. Biasanya melakukannya sendiri, sekarang kamu bisa bekerja bersama-sama gitu ya. Jadi sabar ya, ada teman sing gak bisa, kamu bantu, itu maksudnya ya. Terima kasih. Sekarang saya akan menyimpulkan. Produk kalian ini. Jadi seperti yang kemarin saya katakan bahwa tujuan pembelajaran ini adalah kamu bisa memproduksi bandul mulai dari tahap desain, kemudian pengerjaan benda kerja yang kemudian kamu bagi per siswa, kemudian kamu desain logonya, kamu buat kemasannya sampai produk ini siap untuk dipasarkan. Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira kesimpulannya apa? Yang bisa kalian petik dari proses pembelajaran ini? Ada? Dari proses ini kalian bisa mendapatkan pengalaman bagaimana toh proses produksi dari ketika kalian nanti sudah lulus, sudah bekerja, kalian sudah paham proses-proses produksi yang dilakukan di industri. Selain itu kalian juga nanti bisa berwirausaha. Misalkan saya punya mesin jemput, saya ingin membuat tidak hanya pendulur, membuat benda apapun. Proses pekerjaannya, urutan proses pekerjaannya sama. Harus diawali dari desain, kemudian kalian jabarkan, kalian bagi-bagi, karena tidak mungkin satu orang mengerjakan
semua produk, semua bagian yang mungkin ketika kalian harus bagi-bagi ke karyawan kalian, ini bagian buat A, ini bagian buat B, kemudian kamu rangkai sehingga menjadi sebuah produk. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, cukup sekian pembelajaran yang kita lakukan. Ke depan kita harapkan